Pintu rumah kayu itu dibanting keras hingga bergetar seolah seluruh desa ikut berguncang. "Kamu bukan anak kami lagi," teriak ayah dengan suara menggelegar yang masih terngiang di telinga saya hingga detik ini. Saya Sinta Wijaya berdiri di halaman tanah liat yang basah oleh air mata dan hujan deras sambil memegang koper lusuh satu-satunya milik saya. Ibu hanya bisa menangis di belakang pintu tanpa berani keluar sementara adik-adik saya menatap dengan campuran takut dan jijik. Semua karena satu kalimat yang saya ucapkan malam itu di meja makan. Saya lesbian, ayah. Saya mencintai perempuan. Di desa kecil pinggiran Bandung ini pengakuan seperti itu sama saja dengan melempar batu ke sarang tawon. Tetangga sudah mulai berbisik sejak sore dan besok pagi seluruh kampung pasti tahu. Tapi pengusiran ini bukan awal dari semuanya. 10 tahun lalu sebelum malam mengerikan ini saya sudah pernah mengkhianati hati saya sendiri demi keluarga. Rina, gadis yang selalu tersenyum di samping saya sejak SMA, kami jatuh cinta secara diam-diam di belakang gudang sekolah. Kami berpegangan tangan di bawah pohon Kamboja berjanji akan melawan dunia bersama. Namun ketika ayah curiga dan memaksa saya menikah dengan sepupu jauh demi menyelamatkan nama baik keluarga Wijaya, saya langsung menyangkal segalanya. "Rina hanya sahabat ayah," kata saya saat itu sambil melihat mata Rina hancur berkeping-keping di depan saya. Saya pilih diam, saya pilih menikah, saya pilih meninggalkan dia hanya untuk menjaga kehormatan keluarga. Pernikahan palsu itu berakhir setelah 2 tahun penuh penderitaan dan baru setelah bercerai saya berani keluar dari lemari. Tapi sudah terlambat. Sekarang setelah bertahun-tahun berjuang sendirian di Jakarta membangun bisnis properti dari nol, saya kembali ke desa ini bukan sebagai pengemis melainkan sebagai pembeli. Tanah seluruh desa termasuk rumah keluarga yang kini terancam lelang karena utang ayah akan menjadi milik saya. Saya berdiri di depan gerbang besi berkarat itu dengan dokumen pembelian di tangan, hati saya berdegup kencang. Apakah mereka masih mengenali saya? Apakah rahasia lama tentang bagaimana saya mengkhianati Rina akan terungkap? Angin malam membawa bau tanah basah dan kenangan yang sudah lama saya kubur. Saya menarik napas dalam-dalam lalu melangkah masuk. Saya datang untuk mengambil apa yang menjadi hak saya, gumam saya pelan. Malam itu lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala satu persatu seperti mata-mata yang siap menghakimi. Saya tahu besok pagi badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi harinya desa sudah seperti sarang lebah yang terusik. Berita pengusiran saya 10 tahun lalu kini bercampur dengan kabar bahwa anak buangan Wijaya telah kembali dengan uang berlimpah. Saya duduk di teras rumah lama yang kini kosong, ayah dan ibu sudah pindah ke rumah saudara di ujung desa karena malu. Dokumen lelang tanah sudah saya tanda tangani kemarin sore di kantor notaris kota. Seluruh lahan sawah, kebun dan rumah-rumah tua milik keluarga besar Wijaya sekarang atas nama saya. Tapi kemenangan ini terasa pahit. Di meja depan saya ada amplop kuning tua yang ditemukan tukang bersih-bersih di loteng kemarin. Isinya surat Rina tahun 2015 yang tak pernah saya terima. "Sinta, kenapa kamu tega? Aku hampir mati karena kamu menyangkal kita di depan semua orang." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Flashback langsung menerjang saya. Waktu itu Rina datang ke rumah malam-malam memohon agar saya jujur. Saya malah berteriak, "Pergi. Kita tidak pernah ada," demi menenangkan ayah yang mengintip dari jendela.
Rina pergi dengan bahu terguncang dan sejak itu dia menghilang dari desa selama bertahun-tahun. Sekarang saya tahu dari tetangga bahwa Rina pernah mencoba bunuh diri di kota karena depresi berat. Dia selamat tapi meninggalkan pekerjaan bagusnya sebagai guru dan kembali ke desa dengan luka yang tak pernah sembuh. Saya meremas surat itu, tangan saya gemetar. Tiba-tiba pintu pagar diketuk keras. Pak Ret datang bersama beberapa tetua desa, wajah mereka tegang. Sinta, kami dengar kamu beli tanah ini semua. Apa maksudmu? Ingin balas dendam pada keluargamu sendiri? Tanya Pak Ret dengan suara dingin. Saya berdiri tegak menatap mereka satu persatu. Ini bukan balas dendam, Pak. Ini hak saya. Keluarga saya yang mengusir saya dulu, sekarang tanah ini akan saya kelola dengan cara saya. Kata-kata itu keluar lancar tapi di dalam dada saya ada badai. Mereka pergi sambil menggelengkan kepala, bisik-bisik tentang perempuan tidak normal dan kutukan keluarga. Sore harinya ayah datang sendirian, wajahnya keriput, lebih tua 10 tahun. Kamu puas sekarang, Sinta? Karena kami kehilangan segalanya. Suaranya parau. Saya menawarkan kursi tapi dia menolak. Kamu yang memilih jalan ini, ayah. Sekarang saya yang memilih untuk memperbaiki apa yang rusak. Dia pergi tanpa kata lagi tapi saya melihat bahunya yang membungkuk. Malam itu saya tidak bisa tidur. Kenangan tentang Rina di taman belakang sekolah saat kami berpelukan di bawah bulan purnama terus muncul. Saat itu kami bahagia tanpa takut. Mengapa saya harus menyangkalnya? Mengapa saya biarkan tekanan keluarga menghancurkan kami berdua? Besok saya harus menemuinya. Saya harus menghadapi akibat dari pengkhianatan saya dulu. Rina tinggal di rumah kecil di pinggir sawah yang dulu milik orang tuanya. Ketika saya mengetuk pintu pagi-pagi buta, dia membuka dengan mata masih mengantuk tapi langsung membeku begitu melihat saya. Sinta, namanya keluar seperti bisikan. Kami berdiri saling tatap selama beberapa detik sebelum dia mengajak saya masuk. Rumah itu sederhana tapi rapi, ada oto lama kami berdua di dinding yang sudah pudar. Kamu sudah dengar berita ya? Tanya saya pelan sambil duduk di kursi rotan. Rina mengangguk menuangkan teh panas. Seluruh desa bicara tentang kamu. Katanya kamu sekarang kaya raya dan beli tanah keluarga Wijaya. Benar. Suaranya datar tapi saya bisa merasakan getaran di baliknya. Saya mengangguk lalu mengeluarkan surat kuning itu. Ini aku temukan di rumah lama. Maafkan aku, Rina. Dulu aku pengecut. Air mata Rina jatuh tanpa suara. Kamu tidak hanya meninggalkan aku, Sinta. Kamu menghancurkan aku. Aku kehilangan segalanya karena kata-katamu itu. Aku hampir mati di kosan Jakarta karena tidak tahan dengan rasa sakit. Kami diam lama. Saya menceritakan segalanya, bagaimana tekanan ayah membuat saya menikah, bagaimana pernikahan itu seperti penjara, bagaimana saya akhirnya berani keluar setelah bercerai dan membangun hidup baru di Jakarta. Tapi Rina hanya tersenyum pahit. Kamu kembali sekarang karena merasa bersalah? Atau karena ingin membeli Ma dengan uangmu? Pertanyaan itu menusuk. Saya tidak bisa jawab. Siang itu kami berjalan di pinggir sawah tempat dulu kami sering bertemu. Angin sepoi membawa bau padi yang masak. Rina bercerita hidupnya setelah kejadian dulu. Dia sempat bekerja di kota tapi depresi membuatnya pulang dan sekarang mengajar anak-anak desa dengan gaji kecil.
Aku sudah memakanmu lama, Sinta. Tapi luka ini masih ada. Kata-katanya membuat dada saya sesak. Malam harinya berita tentang pertemuan kami menyebar cepat. Ibu datang diam-diam ke rumah saya sambil menangis. Kamu masih ingat Rina? Dia anak baik. Jangan sakiti dia lagi, nak. Kata ibu membuat saya terdiam. Rahasia lama semakin terbuka. Tetangga mulai boikot toko kecil milik keluarga saya yang dulu. Mereka bilang jerumah lesbian tidak boleh ada di desa ini. Tekanan semakin kuat. Saya tahu ini baru permulaan. Konflik dengan ayah semakin memuncak ketika dia datang bersama pengacara desa mencoba membatalkan lelang. Kamu menghancurkan kami, Sinta. Ini tanah warisan, teriaknya di depan rumah. Saya berdiri tegar meski hati saya hancur. Warisan itu sudah kalian jual demi utang ayah. Sekarang saya yang selamatkan. Pertengkaran itu berakhir dengan ayah pergi sambil memaki. Di dalam kamar saya menangis sendirian. Mengapa menebus kesalahan begitu sulit? Hari-hari berikutnya desa seperti terbagi dua. Sebagian mendukung saya karena saya janji akan memperbaiki irigasi sawah yang rusak. Sebagian lagi menolak mentah-mentah karena identitas saya. Rina datang setiap sore, kami duduk di teras membicarakan masa lalu dan masa depan. Aku tidak mau kamu kembali hanya karena rasa bersalah, Sinta, katanya suatu malam sambil memegang tangan saya. Sentuhan itu hangat seperti dulu. Saya menceritakan bagaimana selama 10 tahun di Jakarta saya tidak pernah berani jatuh cinta lagi karena bayang-bayang pengkhianatan saya terhadapnya. Kamu adalah satu-satunya yang membuat saya merasa hidup, Rina. Kata-kata itu membuat matanya berkaca-kaca. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Suatu pagi sekelompok pemuda desa datang ke rumah sambil membawa spanduk usir lesbian dari desa. Mereka teriak-teriak di depan pagar. Saya keluar menghadapi mereka dengan tenang. Tanah ini milik saya sekarang. Kalau kalian tidak suka silakan pindah. Kata-kata itu membuat mereka semakin marah, tapi Pak datang melerai. Malam harinya ayah menelepon untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Suaranya lemah. Sinta, ibu sakit. Tolong bantu kami. Saya langsung pergi ke rumah saudara mereka. Ibu terbaring lemah di tempat tidur. Makan ayahmu, nak. Dia hanya takut kehilangan muka. Bisik ibu sambil memegang tangan saya. Saat itu saya sadar bahwa dendam tidak akan menyembuhkan siapapun. Saya bayar biaya rumah sakit dan janji akan memperbaiki rumah mereka. Tapi ayah masih keras kepala. Aku tidak mau uang dari anak seperti kamu, katanya kasar. Konflik batin saya semakin dalam. Di sisi lain Rina mulai membuka hati lagi. Kami berjalan-jalan di taman desa tempat dulu kami bahagia. Di bawah pohon Kamboja yang sama kami berpelukan lama. Mungkin kita bisa mulai lagi, Sinta. Tapi kali ini tanpa rahasia. Kata Rina membuat saya menangis bahagia. Namun rahasia terbesar masih tersimpan. Saya belum berani cerita bahwa dulu saya tahu Rina hamil karena stres setelah pengkhianatan saya, tapi dia kehilangan bayinya. Informasi itu saya dapat dari teman lama minggu lalu. Jika terungkap mungkin semuanya hancur lagi. Badai besar datang pada hari lelang resmi tanah desa. Seluruh warga berkumpul di balai desa.
Saya berdiri di panggung dengan mikrofon di tangan, dokumen kepemilikan sudah sah. Ayah duduk di barisan depan, wajahnya pucat. Saya tidak akan mengusir siapapun dari tanah ini, kata saya lantang. Tapi saya minta satu hal. Terima saya apa adanya. Bisik-bisik langsung pecah. Beberapa orang bertepuk tangan, sebagian lagi keluar ruangan marah. Setelah acara, Rina menarik saya ke samping. Ada yang harus kamu tahu, Sinta. Dulu setelah kamu menyangkal aku benar-benar hancur. Aku kehilangan bayi kita karena depresi berat. Kata-katanya seperti petir menyambar. Bayi kita. Ternyata malam terakhir kami bersama sebelum pengkhianatan itu Rina sudah mengandung. Saya jatuh berlutut menangis terseduh. Aku tidak tahu Rina makan aku. Rina memeluk saya erat. Sekarang aku sudah memakan. Tapi keluargamu harus tahu juga. Malam itu di rumah lama saya kumpulkan ayah, ibu dan adik-adik. Dengan suara bergetar saya ceritakan semuanya, termasuk tentang bayi yang hilang. Ayah terdiam lama lalu menangis untuk pertama kalinya. Kami yang salah, Sinta. Kami yang memaksa kamu menyangkal dirimu sendiri. Pengakuan itu membuka pintu yang selama ini tertutup. Ibu memeluk saya erat. Tapi tidak semua mudah. Beberapa tetangga masih menolak. Mereka boikot toko kecil yang saya buka untuk Rina. Konfrontasi demi konfrontasi terjadi. Saya dihina di pasar, Rina diancam kehilangan pekerjaan sebagai guru. Tapi kami bertahan bersama. Setiap malam kami duduk di teras membicarakan masa depan. Kita bisa bangun sekolah kecil untuk anak-anak desa yang menerima semua orang, usul Rina. Ide itu memberi saya harapan. Namun puncak penderitaan datang ketika ayah kambuh jantung karena stres. Di rumah sakit saya duduk di samping tempat tidurnya memegang tangannya. Maafkan aku ayah karena menjadi beban. Ayah menggeleng lemah. Kamu anakku, Sinta. Selalu. Kata itu menyembuhkan luka lama. Setahun berlalu, desa mulai berubah. Sawah yang dulu kering sekarang hijau karena irigasi baru yang saya bangun. Sekolah kecil untuk anak-anak dari semua latar belakang sudah berdiri dengan Rina sebagai kepala sekolah. Keluarga Wijaya kembali tinggal di rumah lama yang sudah direnovasi. Ayah dan ibu akhirnya menerima saya sepenuhnya meski tetangga masih ada yang bergosip. Rina dan saya hidup bersama di rumah kecil dekat sekolah. Kami tidak lagi sembunyi. Setiap pagi kami berjalan bergandengan ke sekolah, anak-anak menyapa kami dengan senyum. Tapi luka masa lalu tidak pernah hilang sepenuhnya. Kadang saya masih terbangun malam-malam mengingat pengusiran dulu dan pengkhianatan saya terhadap Rina. Kamu sudah menebus semuanya, Sinta, bisik Rina selalu saat saya menangis. Suatu sore kami duduk di bawah pohon Kamboja yang sama seperti dulu. Angin sepoi membawa bau bunga yang manis. Terima kasih sudah kembali, kata Rina sambil memeluk saya erat. Saya tersenyum menatap mata yang dulu pernah saya hancurkan. Terima kasih sudah memakan aku. Desa yang dulu mengusir saya kini mulai belajar menerima. Bukan karena uang saya tapi karena keteguhan kami berdua. Namun pertanyaan besar masih menggantung di udara, benarkah bahwa mengkhianati cinta demi keluarga adalah pilihan yang benar, atau itu hanya dalih untuk menghindari rasa bersalah kita sendiri?